Halo pendengar setia cerita Wong Gabut, jangan lupa untuk aktifkan CC Subtitle di pojok kanan atas untuk yang baru melihat atau mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya supaya channel ini bisa lebih berkembang. Oke, lanjut ke cerita. Ada 5 hari dalam seminggu yang kugunakan untuk bekerja di Jogja. Di akhir pekan, aku selalu menghabiskan waktu di rumahku di Ambarawa untuk menengok keluargaku. Namun akhir-akhir ini, aku kesal karena setiap kali aku pulang, mamaku harus selalu rewang. Rewang itu artinya membantu kegiatan di dapur yang punya hajatan. Begitu istilahnya. Karena banyak tetangga yang satu persatu menikah. Dan mereka rata-rata seumuran denganku. Di saat aku masih berpikir dengan persoalan sederhana, seperti bagaimana agar tabungan tidak habis dengan mudah, justru tetangga-tetanggaku itu sudah melangkah ke jenjang petualangan duniawi yang yahut dan lebih tinggi lagi. Entah aku yang terlambat berpikir ke arah sana, atau aku sendiri belum siap dengan konsep pernikahan di usiaku yang hampir seperempat abad ini. Hadeh. Ngomong-ngomong soal pernikahan, di akhir pekanku kali ini, aku, mamaku, dan adikku akhirnya menginap di rumah mbah yang ada di desa. Setahuku rumahku sudah lumayan ada di pedesaan, tapi rumah mbahku jauh lebih deso dan jadul. Kami harus berakhir pekan di sini karena mamaku harus rewang di tetangganya mbahku yang nikah. Yap. Lagi-lagi aku tak dapat menghabiskan waktuku dengan mama karena mama harus rewang di tetangga. Ini bulan apa sih? Perasaan kok pada nikah aja ya orang-orang ya. Oke, lanjut. Rumah mbahku di desa ini layaknya rumah jadul yang sangat luas, dengan kamar-kamar yang terpisah oleh lorong-lorong panjang, gelap dan suram. Suasana itu didukung dengan adanya kebun pisang yang luas di halaman belakang rumah mbah dan penerangan jalan yang minim ketika malam telah tiba. Serem, ditambah lagi, anjingku senang sekali menggonggong ketika sudah larut malam. Woi diam lo anjing, disensor. Oke, lanjut. Yang menyebalkan, ia selalu menggonggong ke arah kuburan yang kira-kira jaraknya hanya 2 petak dari rumah mbahku. Dulu kami memelihara 2 ekor. Tapi karena selalu ramai ketika larut malam, akhirnya kuputuskan memberikan 1 ekor kepada temanku. Tapi tetap saja, anjing itu selalu menggonggong sekalipun sendirian. Malam ini, aku tinggal berdua bersama adikku yang paling kecil. Mama dan Mbah masih rewang. Adikku yang paling kecil ini namanya Uya. Dia saat ini sudah kelas 3 SMP. Sebentar lagi sudah SMA. Tak terasa ia cepat bertumbuh besar. Tapi karena dia adikku yang paling kecil, jadi aku tetap merasa ia masih anak kecil. Ditambah, dia masih senang nempel denganku dan masih suka usil terhadap teman-temannya. Malam itu adalah malam yang cukup dingin. Aku memilih bersantai di ruang tengah sambil menyimak siaran televisi. Tidak ada acara televisi yang mampu menghiburku malam ini. Jadi aku memilih mengganti-ganti channel dan justru terpaku pada beberapa televisi yang menyiarkan berita. Ini mungkin satu-satunya siaran yang tak akan membosankan. Masih sibuk dengan kegiatan mengganti channel, Uyak datang menghampiriku. Cici, aku pinjam HP-nya ya, tanya Uyak. Karena setiap akhir pekan aku malas memegang HP, jadi memang sudah kebiasaan Uyak lah yang menguasai HP-ku ketika aku di rumah. Buat apa? Tanyaku sambil mengambilkan HP yang ada di meja depanku. Aku mau ngerjain temen-temenku. Hehehehe, ujarnya sambil menerima HP yang kusodorkan padanya lalu berlari secepat kilat ke kamar. Aku kembali pada layar televisi yang tadinya berisi berita,
kini berganti dengan setumpuk iklan yang menyebalkan. Kenapa tak ada manusia yang menyenangi iklan, kecuali iklan asuransi Thailand? Baru saja aku hendak mengganti-ganti channel lagi, suara derap kaki dari kamar Uyak terdengar semakin mendekat. Ci, dari foto-foto ini mana yang paling nyeremin? Yang mana? Tanyanya antusias. Hah, nyeremin? Jangan-jangan. Benar saja. Kecurigaanku terbukti. Rupanya Uyak dengan sengaja mengunduh gambar-gambar hantu-hantu yang menyeramkan. Aku langsung terperanjat ketika melihat layar HP-ku menunjukkan wajah menyeramkan secara full screen. Namanya juga hantu. Mana ada yang gak nyeremin? Tanyaku mengomel pada Uyak. Sudah tahu cicinya ini penakut. Malah disodorin gambar-gambar hantu. Ayolah Ci. Mana yang paling nyeremin? Rengeknya. Tuh kan. Dia masih bocah. Terpaksa aku melihat satu persatu gambar yang ia unduh. Aku kerap menjauhkan layar HP dari pandanganku karena aku selalu terkejut setiap melihat wajah menyeramkan nan hancur berganti ke wajah menyeramkan yang lain. Kenapa Uyak niat banget sih ngerjain temen-temennya? Karena tak tahan akhirnya aku bilang. Sudah semuanya nyeremin, terserah kamu mau makek yang mana, ujarku sewot. Cici nggak seru keluh Uyak. Biarin. Emang itu mau diapain? Tanyaku. Aku mau ganti foto profil WA-ku. Nah terus aku mau miss-call-in temen-temen cewekku. Pasti kan seru yang ngeliat ada kuntilanak nelpon mereka gitu. Hihihihihi. Uyak terkikih, sementara aku cuma melongo. Ya sudah terserah. Pokoknya kalau udah selesai, semua foto laknat itu harus dihapus, ujarku sambil mengusirnya. Uyak lari ke kamarnya masih sambil terkikih. Aku tak habis pikir, dari mana ia mendapatkan ide iseng itu. Uyak kemudian di kamarnya mulai melancarkan aksinya. Satu persatu teman ceweknya ia telpon. Ia berganti-ganti foto profil, mulai dari Leak, Pocong, Genderuwo, Kuyang, hingga yang terakhir kuntilanak. Di saat Uyak terkikih-kikih geli karena ia berhasil mengerjai banyak teman ceweknya, ia merasa ada yang janggal. Sedari tadi ia membiarkan pintunya terbuka. Ia mulai merasa ketakutan sendiri dengan foto-foto yang ia unduh. Baru saja ia mau keluar menuju ke arah ruang tengah, ia melihat seseorang dengan daster putih melintas begitu cepat di depan pintunya. Uyak merinding, tapi masih berpikir positif dan mengira itu cicinya. Cici. Uya berteriak dan memeriksa ke arah perginya orang itu, memastikan kalau itu adalah aku. Namun aku tak mendengar apapun. Aku terlalu serius mengikuti breaking news malam ini. Cici. Uya merasa ada yang aneh. Lalu kemudian bergegas berlari ke ruang tengah. Cici. Uyak langsung berlari dan melompat duduk ke sebelahku. Aku kaget karena ia tiba-tiba saja sudah ada di sebelahku. Cici tadi abis lewat depan kamarku, tanyanya ketakutan. Gak lah. Aku dari tadi di sini kok, jawabku. Uyak lalu melihat aku. Lalu melihatku dari atas ke bawah dan kemudian menatapku tak percaya. Masa tadi aku ngelihat ada perempuan pakai daster putih lewat depan kamar, kini aku tahu alasannya mengapa Uyak memeriksaku dari atas ke bawah. Karena aku mengenakan kaos dan celana pendek, bukannya daster putih. Merinding semua bulu kudukku, mendengar Uyak ngomong. Masa? Perasaanmu aja kali, ujarku. Sebenarnya aku juga langsung takut. Tapi karena aku tak pernah diganggu di sini, jadi aku merasa bahwa di sini tidak ada penunggunya. Aku nggak mau tahu.
Pokoknya malam ini Cici nemenin aku bobo. Lah, malah Uyak sendiri yang ketakutan sekarang. Tapi, berhubung Mama dan Mbah belum pulang, ditambah, dari tadi aku sendirian di sini dan bisa melihat lorong langsung. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur sama Uyak. Ya udah, kita tidur sekarang aja yuk, ajakku langsung menarik Uyak ke kamarnya. Aku jauh lebih ketakutan daripada Uyak. Tapi karena bakat tidurku jauh lebih besar daripada rasa takutku, hehehe, maka malam itu aku tertidur dengan mudah bersama Uyak. Sementara itu, Mama yang biasanya tidur bersamaku, baru saja pulang dari rewang. Mamaku tahu aku sedang bersama Uyak di kamar, tapi Mama tak tahu kalau aku tidak akan tidur bersama Mama malam ini. Jadi Mamaku menunggu. Jam 10, Mamaku masih terjaga, menungguku kembali ke kamar. Jam 12, Mamaku terjaga dari tidurnya, memeriksaku apakah aku ada di kamar. Tapi aku tak di situ. Jam 3 pagi, Mamaku terjaga lagi, lalu karena melihat di sebelahnya tak ada aku kemudian berjalan keluar ke lorong yang menuju kamar Uyak. Kemudian Mamaku melihat seorang perempuan berdaster putih yang berjalan menjauh dari kamar Uyak dan tentu saja aku di kamar Uyak itu. Kemudian Mama kembali tidur tanpa curiga apapun. Pagi harinya, Mama menyiapkan sarapan. Aromanya yang nikmat langsung membangunkanku. Mamaku yang tadinya sibuk dengan masakannya, ketika melihatku bangun langsung bertanya, "Iyak semalam tidur sama Uyak?" Mama bertanya sambil mengaduk-aduk masakannya. "Iya Ma, emang kenapa?" tanyaku. "Semalam Iyak keluar ke belakang," tanya Mamaku penasaran. Tapi aku yang jadi lebih penasaran. "Ke belakang? Malam-malam? Ngapain lo Ma? Di belakang kan cuma ada kebun." Tiba-tiba ucapanku terhenti dan aku jadi merinding. Bulu kudu di tanganku berdiri semua. Mama semalam kan kebangun. Jam 3-an gitu. Mama mau ke kamar Uyak. Meriksa kamu ada di sana atau enggak. Terus kok Mama lihat perempuan pakai daster putih, setinggi kamu gitu. Jalan ke arah belakang dari kamar Uyak, jelas Mamaku. Seketika merindingku makin menjadi-jadi. "Ma, semalam Uyak juga ngeliat. Makanya Uyak minta ditemenin tidur," jelasku. "Oh ya, kalau gitu jangan bilang-bilang Uyak kalau Mama juga lihat," perintah Mamaku. "Kenapa Ma?" tanyaku penasaran. "Nanti Uyak tambah takut. Kalau Uyak tambah takut, nanti dia minta bobok bareng kamu lagi." Padahal, Mama juga ketakutan, ujar Mama sambil melompat-lompat merinding setelah sebelumnya berusaha sok kuat. Mama nggak mau tahu. Pokoknya malam ini Iyak tidur bareng Mama, kok kayaknya dejavu ya sama adegan ketika Uyak maksa aku nemenin bobo. Malam harinya, tanpa membocorkan rahasia apapun, aku memenuhi janji untuk tidur bareng Mama. Sebenarnya Uyak juga memaksa minta ditemani lagi, tapi aku menggunakan alasan ini, Uyak kan cowok. Gak boleh penakut. Lagian kalau beneran ada hantu, Uyak harus tanggung jawab karena Uyak sendiri yang mancing kan? Lagian siapa tahu hantunya cantik, jadi Uyak bisa ajak kenalan, ucapku. "Cici, teriak Uyak. Lalu kemudian aku bergegas lari menuju kamar. Mama belum pulang. Jadi aku memutuskan untuk membaca-baca buku cerita yang lucu supaya perhatianku teralihkan. Tiba-tiba saja aku tertidur pulas. Ketika terbangun, Mamaku sudah berada di sebelahku. Tertidur begitu pulas. Tampak begitu kelelahan karena rewang seharian penuh hari ini. Mungkin saking kelelahannya, Mamaku jadi lupa mematikan lampu.
Biasanya kami tidur dengan lampu yang mati. Baru saja aku hendak beranjak dari kasur dan kemudian mematikan lampu, tiba-tiba semua menjadi gelap. Klap-klek. Aku mendengar suara sekring yang memutuskan arus listrik. Menjeglekkah? Tapi mengapa semua terjadi tepat ketika aku terjaga dan benar-benar sadar? Mama, kugoyang-goyangkan tubuh mamaku untuk membangunkannya. Tapi mamaku sepertinya benar-benar lelah sehingga berapa kali pun aku berusaha membangunkannya, mamaku tak bergerak sedikit pun. Aku menelan ludah. Entah kenapa aku merasa berkewajiban untuk memeriksa sekring rumah. Baru saja aku beranjak menuju pintu, dan aku melangkah dengan benar-benar perlahan, aku mendengar suara yang tak biasa kudengar. Malam ini begitu sunyi, ditambah matinya listrik, semua suara sekecil apapun rasanya dapat kudengar, termasuk suara ini. Serek, serek. Serek. Suara langkah kaki diikuti dengan sesuatu lain yang membuatnya berbunyi seperti demikian. Mungkinkah suara kain? Tapi kain apa yang akan menyentuh lantai? Aku memutuskan untuk tidak segera membuka pintu kamarku. Kudengar suara langkah dan seretan itu semakin mendekat. Pintu kamarku memiliki kaca keramik kecil di atasnya yang membuatku mampu melihat siluet dari siapapun yang melewati depan kamarku. Sekalipun gelap, cahaya alami dari luar juga masih membuatku bisa melihat apapun yang akan lewat di balik pintuku itu. Belum tuntas dengan rasa takutku terhadap suara langkah dan seretan kain itu, aku mendengar suara lain yang membuat napasku tertahan. Krincing-krincing, krincing-krincing. Suara itu, suara lonceng yang dibunyikan. Aku menahan napasku, memeriksa apakah mamaku setidaknya bergerak karena suara yang cukup jelas itu. Tapi mamaku tampaknya tak memberikan reaksi apapun. Krincing-krincing, krincing-krincing, krincing-krincing. Suara itu makin kuat, mendekat ke arah pintuku. Krincing-krincing, 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 krincing-krincing. Astaga! Kenapa tidak berhenti sama sekali? Kenapa aku tak bisa bergerak dari balik pintu? Kenapa aku tak bisa kembali ke tempat tidurku dan memilih kembali tidur? Kring suara lonceng itu terhenti tiba-tiba tepat sebelum sampai di depan pintu kamarku. Aku masih menahan napas. Seluruh tubuhku gemetaran. Aku benar-benar ketakutan. Seolah-olah jika aku bernapas sedikit saja, hantu itu akan menyadari keberadaanku. Kutunggu beberapa saat. Suara langkah itu, suara seretan itu, suara lonceng itu tak kembali berbunyi. Aku menutup mulutku, hendak melangkah mundur menjauh dari pintu. Baru saja aku hendak berbalik, kulihat sesuatu menembus dinding kamarku. Sebuah kepala seorang gadis. Matanya tampak begitu jelas tengah menatapku dengan tajam. Kini ia tersenyum lebar melihat wajah ketakutanku. Krincing, krincing, krincing.